Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Naomi dan rekan saya Alfanda dan Salma akan mempresentasikan materi akuntansi aset tetap berwujud dan aset tidak berwujud. Berikut agendanya. Yang pertama akan dibahas mengenai pengakuan aset tetap, kedua, pengukuran biaya perolehan aset tetap, ketiga, metode penyusutan sesuai ketentuan perpajakan, keempat, akuntansi pajak yang terkait dengan aset tetap berwujud, yang kelima, penggolongan aset tidak berwujud, keenam, depresi, dan yang ketujuh, amortisasi. Pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah 1. Berwujud, 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, yang kelima diperoleh untuk digunakan. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan, serta penghentian dan pelepasan. Pengukuran biaya perolehan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan. Jumlah yang didistribusikan aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, contohnya PSAK 53 pembayaran berbasis saham. Elemen biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan aset tetap atau harga pembelian aset tetap, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. Kedua, ada setiap biaya yang dapat didistribusikan atau dikaitkan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sebagai harapan manajemen. Yang ketiga, estimasi awal biaya, pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. 3. Metode penyusutan sesuai ketentuan perpajakan. Penyusutan atau yang sering juga disebut dengan depresiasi merupakan metode dalam akuntansi yang mengalokasikan biaya aset berwujud selama masa pakainya dan digunakan untuk menggambarkan penurunan nilai aset tersebut dari semenjak aset tersebut diperoleh. Depresiasi akan dibebankan pada laporan laba rugi dalam setahun berdasarkan perkiraan berapa banyak dari keseluruhan kegunaan ekonomis aset tetap yang telah digunakan selama masa pemakaian. Nah, untuk ketentuan penyusutan ini diperpajakan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau yang sering kita sebut dengan Undang-Undang PPH, tepatnya pada pasal 11. Sedikit berbeda dengan metode atau yang diatur di dalam akuntansi komersial, diperpajakan hanya dikenal dua metode penyusutan, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun seperti yang terdapat di dalam slide. Untuk harta berwujud, ada 4 kelompok dalam kategori bukan bangunan, sedangkan kategori bangunan terdapat 2 jenis, yaitu permanen dan tidak permanen. Untuk usia fiskalnya, kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Sedangkan bangunan, untuk bangunan permanen 20 tahun, bangunan tidak permanen 10 tahun. Kemudian bisa dikonversikan ke bentuk tarif, yaitu untuk kelompok 1 100% dibagi 4 sama dengan 25%, untuk kelompok 2 100% dibagi 8 sama dengan 12,5% dan begitu seterusnya. Untuk saldo menurun tinggal dikalikan 2 saja. Juga ada not bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, misalnya dalam membangun suatu bangunan. Penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. 4. Akuntansi pajak yang terkait aset tetap berwujud. Di sini kami mengambil beberapa contoh dari macam-macam cara memperoleh aset tetap. Yang pertama, apabila aset diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan
harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Contoh kasusnya adalah harga bangunan termasuk tanah seharga 300 juta. Jika di-split, harga tanah sebesar 150 juta dan bangunan sebesar 100 juta. Pada tabel ini bisa dilihat bahwa untuk tanah harga wajarnya adalah 150 juta rupiah dan untuk bangunan harga wajarnya 100 juta rupiah. Namun sesuai soal tadi, harga gabungannya adalah sebesar 300 juta rupiah. Sehingga untuk mengetahui alokasi harga perolehan per jenis aset, kita hitung dari yang pertama, untuk tanah adalah sebesar 15/25 dari perbandingan harga wajar, yaitu 150 juta dibagi 250 juta dan disederhanakan. Dikalikan dengan 300 juta rupiah yang merupakan harga gabungan. Terdapat hasilnya 180 juta rupiah. Untuk bangunan adalah 10/25 dikali 300 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Dan totalnya adalah 300 juta rupiah. Dari tabel tersebut, dapat kita simpulkan untuk ayat jurnal pada saat pembelian tunai adalah tanah sebesar 180 juta rupiah di debit, bangunan sebesar 120 juta rupiah di debit, pada kas dan bank 300 juta rupiah di kredit. Karena tanah dan bangunan bertambah di aset dan kas atau banknya berkurang untuk membayar aset tersebut. Contoh kedua terkait perolehan aset tetap yang diperoleh secara angsuran. Perlu kita perhatikan mengenai kontrak pembeliannya. Sebagai contoh transaksinya, aset tetap dibeli secara angsuran dalam 24 kali angsuran dengan harga perolehan tunai 120 juta rupiah dan bunganya 25% per tahun. Untuk mengetahui harga beli secara angsuran dapat dihitung dengan menghitung bunga sebesar 120 juta rupiah dikalikan 25% dikalikan 24 dibagi 12 yaitu 60 juta rupiah. Sehingga total harga beli dengan angsurannya sebesar 180 juta rupiah. Maka angsuran yang dibayar setiap bulan sebesar 1/24 dikalikan 180 juta rupiah yaitu 7.500.000 rupiah. Dan untuk bunga per bulannya 1/24 dikali 60 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Sehingga kita dapat membuat jurnal pada saat pembelian, yaitu bangunan 120 juta rupiah di debit, pada angsuran 120 juta rupiah di kredit. Dan jurnal pada saat pembayarannya, utang angsuran 6 juta rupiah di debit, dan beban bunga 1.500.000 di debit, pada kas dan bank 7.500.000 di kredit. Selanjutnya, penggolongan aset tidak berwujud. Dasar yang digunakan sebagai penggolongan aset tidak berwujud berdasarkan PSAK nomor 19 tahun 2007, yaitu 1. Kemampuan khusus diidentifikasi dapat atau tidak dapat diidentifikasi secara khusus. 2. Cara perolehan diperoleh secara individual, secara kelompok melalui penggabungan badan usaha atau dikembangkan sendiri. 3. Masa manfaat yang diharapkan tergantung pada pembatasan yang diatur oleh hukum atau perjanjian, pada faktor keekonomian atau manusia, atau pada jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak dapat ditentukan di masa depan. 4. Kemampuan untuk dipisahkan dari seluruh perusahaan. Hak yang dapat dialihkan tanpa bukti pemilikan, dapat dijual atau tidak dapat dijual, dipisahkan dari perusahaan atau dari bagian pokoknya. Bentuk aset tidak berwujud meliputi hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, leasehold, goodwill, dan biaya yang ditangguhkan. Yang terakhir ada amortisasi. PSAK 19 menyatakan amortisasi yaitu alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Untuk menetapkan besarnya biaya amortisasi yang dibebankan setiap periode dihitung dengan memperhatikan metode yang digunakan dalam amortisasi aset tak berwujud. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.